Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifda Israk Rahmita. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas AFL 2 untuk mata kuliah Entrepreneurial Project 1. Tugas ini mengharuskan saya untuk menganalisis bisnis model kanvas atau BMC dari usaha yang saya jalankan, yaitu Toko Salma. Toko Salma adalah sebuah usaha retail keluarga yang telah berdiri sejak tahun 2000 di Balikpapan Timur. Dengan 2 lokasi yang strategis, kami berkomitmen untuk menyediakan berbagai kebutuhan harian masyarakat, mulai dari sembako, kebutuhan rumah tangga, hingga layanan pembayaran tagihan. Misi kami adalah memberikan kemudahan, kenyamanan, dan nilai terbaik bagi setiap pelanggan. Berikut adalah analisis lengkap BMC Toko Salma. Kita mulai dari BMC Front Stage. Yang pertama ada value proposition. Toko Salma hadir dengan 4 nilai utama. Pertama, kami menawarkan harga yang terjangkau, baik untuk pelanggan retail maupun grosir. Khusus untuk pelanggan grosir seperti warung kecil, kami memberikan harga mitra yang kompetitif. Kedua, Toko Salma menyediakan produk yang lengkap dan bervariatif, mencangkup sembako, kebutuhan rumah tangga, makanan hewan, hingga jasa pembayaran tagihan, sehingga setiap pelanggan dapat memenuhi semua kebutuhannya hanya dalam satu tempat, yaitu di Toko Salma. Ketiga, kami memberikan kemudahan dalam berbelanja melalui layanan pesan antar via WhatsApp yang cepat dan efisien. Dan yang terakhir, lokasi strategis. Toko kami memungkinkan pelanggan mengakses kebutuhan mereka dengan mudah, baik secara langsung maupun melalui layanan pengantaran. Yang kedua, channels. Dalam menjangkau pelanggan, Toko Salma menggunakan saluran online dan offline. Untuk saluran online, kami memanfaatkan WhatsApp untuk pemesanan serta TikTok untuk promosi melalui konten yang kreatif dan siaran langsung. Sementara itu, saluran offline meliputi penjualan langsung di toko fisik dan pengantaran barang ke pelanggan. Yang ketiga, customer segments. Kami melayani berbagai segmen pelanggan, mulai dari pelanggan retail yang membeli kebutuhan sehari-hari, pelanggan grosir seperti warung kecil, pemilik hewan peliharaan yang sedang mencari makanan kucing dan ayam, hingga pengguna layanan pembayaran untuk tagihan listrik, air, dan pulsa. Yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan menjadi prioritas utama kami. Di toko, kami memberikan pelayanan personal yang ramah, dan melalui WhatsApp, kami merespon pesanan dengan cepat dan efisien. Program loyalitas seperti diskon grosir juga dirancang untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis BMC base stage di Toko Salma. Yang pertama ada key resources. Di physical, Toko Salma memiliki 2 toko strategis di Balikpapan Timur, kendaraan pengantaran yang mendukung operasional, serta stok barang lengkap yang mencakup sembako, kebutuhan rumah tangga, dan makanan hewan. Di digital, Toko Salma memanfaatkan WhatsApp Business sebagai saluran utama untuk pemesanan dan komunikasi dengan pelanggan, serta media sosial seperti TikTok untuk promosi dan interaksi dengan para konsumen. Di intelektual, untuk sistem manajemen database, Toko Salma menggunakan aplikasi IPOS 5 Ultimate untuk mengelola database harga barang, stok, dan transaksi pelanggan guna untuk memastikan pengolahan data operasional yang akurat dan efisien. Dan untuk sistem pembukuan atau laporan, Excel digunakan sebagai alat tambahan untuk mencatat pembukuan keuangan secara sederhana dan melengkapi data dari aplikasi IPOS 5. Kemudian, Toko Salma didukung oleh staf toko sebanyak 12 orang yang melayani pelanggan dengan ramah, kurir yang memastikan pesanan diantar tepat waktu, dan admin media sosial yang menangani pemesanan online dan melakukan promosi. Untuk finansial, Toko Salma memiliki sumber daya keuangan dalam bentuk uang cash dan tabungan sebagai dana cadangan.
Modal operasional berasal dari pendapatan harian dan digunakan untuk pengadaan barang serta gaji karyawan dan kebutuhan operasional lainnya. Yang kedua, key activities. Aktivitas utama kami mencakup pengadaan barang dari distributor terpercaya seperti PT Indomarko, PT Laut Timur, dan Jeffrindo, serta pembelian langsung dari pasar atau retail besar. Pengelolaan toko dilakukan oleh seluruh karyawan, mulai dari melayani pelanggan hingga mengatur pengantaran. Kami juga aktif mempromosikan produk melalui tulisan promo di toko, unggahan WhatsApp, dan konten TikTok. Yang ketiga, key partnership. Kami bekerja sama dengan distributor besar untuk memastikan pasokan barang tetap lancar. Pelanggan grosir seperti warung kecil menjadi mitra kami dengan mendapatkan harga khusus. Selain itu, kami juga bermitra dengan komunitas lokal melalui sponsor acara seperti 17 Agustusan dan program sosial seperti Jumat Berkah dan pembagian sembako Ramadan. Yang keempat, cost structure. Dengan konsep cost-driven business model, Toko Salma menerapkan model bisnis yang fokus pada pengendalian biaya agar tetap efisien dan menjaga margin keuntungan. Dengan mempertahankan biaya serendah mungkin, Toko Salma dapat menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan sambil tetap menjaga kualitas produk dan layanan. Terdapat dua tipe cost structure. Yang pertama ada variable cost, yaitu biaya yang bervariasi secara proporsional dengan volume penjualan. Semakin banyak barang yang dijual, maka semakin tinggi biaya yang akan dikeluarkan. Contohnya termasuk biaya pembelian barang dari distributor, bahan bakar untuk kendaraan pengantaran, dan biaya promosi. Yang kedua ada fixed cost, yaitu biaya tetap yang harus dibayar meskipun volume penjualan tidak berubah, seperti gaji karyawan dan utilitas seperti air, bensin, dan listrik. Selanjutnya, social dan environmental cost. Penggunaan kantong plastik di Toko Salma menjadi salah satu tantangan lingkungan yang kami hadapi. Namun, kami berupaya mengurangi dampak tersebut dengan memanfaatkan limbah plastik seperti botol bekas untuk penggunaan kembali pada minyak curah ataupun minyak gas. Selain itu, kardus dan karung bekas hasil operasional dijual untuk didaur ulang, sehingga membantu mengurangi volume sampah sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Dan yang terakhir, social impact dan environmental benefit. Toko Salma memberikan dampak sosial yang signifikan dengan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendukung usaha kecil melalui harga grosir khusus. Kami juga aktif berkontribusi dalam kegiatan sosial seperti memberikan sponsor untuk acara lokal dan membagikan sembako selama Ramadan. Dari sisi lingkungan, kami mendukung daur ulang limbah plastik dan kardus untuk mengurangi sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Demikian presentasi saya mengenai BMC Toko Salma untuk tugas AFL 2. Dengan analisis ini, saya berharap dapat terus meningkatkan layanan dan kontribusi positif kepada pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian.